Halo brother, iOS yang dinanti akhirnya muncul juga nih, iOS 17.1.1. Kita cek dulu size update-nya, dan di iPhone gue ini iPhone 12 mini 17.1.1 ada di 300 MB-an. Relatif agak kecil ya, karena memang ini cuman update untuk perbaikan bugs aja. Kita cek juga build number-nya, kita masuk setting, pilih general, pilih about, dan kita cek iOS version-nya. Untuk build number-nya ada di 21B91. Untuk update kali ini hanya ada perbaikan bugs aja. Kalau Apple nge-mention di update-nya ini, yang pertama itu ada perbaikan bugs di kasus NFC dan Apple Pay yang nggak berfungsi setelah melakukan wireless charging di mobil-mobil tertentu. Kalau Apple sih mentionnya di mobil BMW ya, sebelumnya udah ada info dari MacRumor. Dan ternyata ini adalah kejadian yang dialami khusus untuk iPhone 15 model aja. Sementara untuk iPhone yang lainnya nggak ada masalah. Lalu perbaikan kedua yang dimention sama Apple di sini adalah perbaikan untuk widget di lock screen untuk aplikasi weather yang nggak menunjukkan data statistik yang akurat. Selain dua perbaikan yang dimention tadi, ada juga beberapa perbaikan yang gua notice. Yang pertama adalah perbaikan di koneksi Wi-Fi yang kadang-kadang terputus. Khususnya waktu kita nge-lock screen Wi-Fi-nya itu sebelumnya di iOS 17.1 ada beberapa device yang ngalamin keputus dengan sendirinya. Jadi ketika handphonenya di lock, wifi-nya itu keputus. Jadi jelas ini mengganggu banget karena tidak akan ada notifikasi yang masuk ketika tidak terkoneksi dengan jaringan. Perbaikan berikutnya yaitu di aplikasi WhatsApp yang sebelumnya volumenya itu nggak bisa digedein atau dikecilin waktu kita melakukan video call atau ngirim voice note. Dan udah gue coba di sini dan ternyata udah bisa normal lagi. Volumenya bisa kita naikin atau kita turunin waktu kita dengerin voice note atau lagi ngelakuin video call. Untuk isu keyboard yang lag, nge-freeze atau nge-hang waktu kita chattingan personal ataupun di grup, gue udah coba di sini. Sejauh ini masih lancar. Gue coba melakukan ketik-ketik sedikit ke beberapa orang dan gue coba juga di sini gue demokan. Lo bisa lihat ini cukup lancar, nggak ada masalah, nggak ada touch delay, nggak ada freeze dan lain sebagainya. Coba kalian update aja iOS 17.1.1 apakah sama juga udah berhasil terselesaikan atau belum. Berikutnya di isu speaker waktu kita nelpon di earpiece-nya itu suaranya kecil banget. Dan setelah update gue cobain untuk nelpon voicemail ke 888. Gue dengerin suara dari earpiece maupun loudspeaker-nya. Gue gedein volumenya, gue kecilin volumenya, itu berjalan dengan baik dan normal. Lalu keluhan yang paling banyak juga disampaikan sama user adalah di aplikasi Instagram. Jadi waktu kita buka-buka Instagram, balas DM, komentar atau nge-scrollin Explorer, itu ternyata suhunya tuh cepet panas banget. Dan udah gue coba sekarang tadi pemakaian sekitar 30 menit, suhunya relatif adem, tidak ada suhu yang overheat yang kejadian di iOS 17.1. Tentu ini adalah update yang cukup berguna buat gue pribadi yang memang cukup intens pakai Instagram. Isu perbaikan juga dilakukan Apple untuk mengatasi khusus iPhone 15 Pro Max yang kadang-kadang shutdown secara random di tengah malam. Jadi banyak banget sejak iOS 17 dirilis, isu di iPhone 15 Pro dan Pro Max itu kadang-kadang beberapa pengguna mengeluhkan waktu malam hari tiba-tiba handphonenya itu mati padahal baterainya itu nggak lowbat dalam kondisi yang cukup oke, yang cukup tinggi baterainya, tapi mati dalam sekian waktu tertentu dan tiba-tiba hidup lagi. Ini merupakan bugs dari iOS, Apple sih ngeklaimnya kayak gitu. Nah mungkin di antara kalian ada yang pakai iPhone 15 Pro atau Pro Max, apakah ngalamin hal yang sama atau enggak? Boleh komen aja di kolom komentar. Lalu untuk urusan baterai, gue nggak bisa ngeklaim apakah ini lebih irit atau lebih boros karena memang belum dipakai secara intensif seharian, baru beberapa jam aja karena memang gue baru banget update pagi ini. Nanti akan gue coba update lagi infonya. Dan di urusan baterai ini untuk kondisi kesehatan baterainya punya gue ini menurun 1%, jadi sekitar 96% untuk baterai health-nya. Nggak masalah dan hal yang normal-normal aja. Lanjut di urusan performance, gue coba melakukan pengujian dengan aplikasi Geekbench 6. Untuk CPU-nya didapat skor yang standar aja, untuk single core-nya didapat 2064 poin, sementara untuk multicore-nya 4699. Sementara untuk GPU-nya juga didapat skor yang cukup standar-standar aja kayak sebelumnya, nggak ada penurunan atau peningkatan, ada di sekitar 16.536. Baik untuk GPU maupun CPU-nya skornya itu relatif standar, tidak ada perubahan atau hal-hal yang mengejutkan, biasa-biasa dan normal-normal aja. Nah, kalau kalian udah install 17.1.1 ini, jangan lupa masuk ke App Store, cek juga aplikasi-aplikasi yang udah ada notifikasi untuk minta diupdate.
biar bugs-bugs di aplikasi tersebut itu bisa terselesaikan juga, barangkali ada bugs yang lu alamin. Selain itu jangan lupa juga lakukan force restart kayak biasa setelah update iOS, lakukan selalu force restart. Caranya gampang banget, tinggal tekan tombol volume up, lalu volume down, dan tahan dan tekan tombol power sampai mati handphonenya. Tetap pegang tombol powernya sampai handphonenya hidup lagi. Kalau udah itu dilakuin, tinggal kalian pakai aja kayak biasa dan coba rasain apakah masih ada bugs-bugs yang kalian alamin baik di aplikasi-aplikasi keseharian yang biasa kalian pakai maupun fitur-fitur yang ada di iOS 17. Coba kalian juga kalau memang udah diinstal, udah ngerasain iOS 17.1.1, coba pengalamannya diceritain aja di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa tahu dan bisa membaca informasi lebih banyak lagi. Karena gue juga tentu butuh experience dari kalian. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.